diskusi, tanya jawab, review-review terkait materi tutor sesi 15 ya. Oke, kita diskusi seperti biasa ya. Untuk sesi 15 ini teman-teman sudah belajar judulnya Fundamental Aktuator dan Sistem Kendali ya. Tolong koreksi kalau salah. Ya, oke. Seperti biasa nanti kita interaktif aja, langsung aja diskusi dan tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya, mau diskusi gitu ya, berpendapat, silakan. Nah, seperti biasa nanti kita undi siapa yang akan mereview materi sesi 15 ya. Oke, kalau kayak lihat-lihat nih di sesi ini, kalau misalnya ini saya pakai slide yang batch kemarin. Kalau misalnya sama, ternyata nggak ada hands-on praktik di Walkme-nya ya, masih teori tentang aktuator dan sistem kendali ya. Oke, baik, kita langsung aja nih. Seperti biasa ya, kita gunakan Wheel of Names, kita spin siapa saja yang akan present. Oke. Ya, nanti orang-orang yang terpilih di spin ini akan menjawab beberapa kuis atau pertanyaan ya. Oke, untuk yang pertama B27 hadir. B27 ada Andika. Halo Andika. Cek sound. Ada nggak, hadir nggak? Andika, Muhammad Andika. Oke, belum ada nih ya. Yaudah, kita simpan dulu Andika untuk next question. Kita spin ulang dulu. Oke, di malam ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan kita review terkait sesi 15 ya. Oke, B36 ada Nabila hadir. Nabila. Hadir, Kak. Oke, langsung aja nih ya untuk pertanyaan pertama untuk Nabila. Sebelumnya Nabila ikut sesi tutor kemarin? Ikut, Kak, tapi setengah-setengahnya wifi-nya mati, Kak. Oh alah, oke deh. Ya udah, pertanyaannya simpel sih. Pertanyaannya jadi tolong jelaskan ilmu baru apa yang Nabila dapatkan di sesi 15 kemarin. Saya mendapat, Kak, saya izin off cam ya, karena kameranya nggak bisa, cuma bisa pasang virtual background aja. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, yang pertama itu saya tahu apa itu IoT device, terus fungsi IoT device-nya itu sendiri, terus aktuator itu ada berbagai macam kan, Kak. Kemarin itu dijelaskan sama Kak Ale ada 4, elektromagnetik, elektrooptik, thermal, sama piezoelektrik. Terus juga di 4 bagian itu juga dijelasin, kayak dijelasin per detailnya gitu loh, Kak. Kayak elektromagnetik itu apa, terus thermal itu seperti apa, gitu. Terus selanjutnya tentang
apa itu namanya sistem kendali gitu. Makasih Kak. Oke. Ya, semuanya baru Nabila dapatkan atau sebelumnya pernah mungkin diajarin di kampus mungkin? Belum Kak, ini saya linjur soalnya. Baru Kenapa? pertama kali dapat linjur. Linjur. Iya, saya kan anak matematika, terus studi Oh, independennya kan ke teknik elektro. oh dari matematika ya background Iya, akademisnya ya. betul. Oh, ya, 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 ya. Oke, sorry Nabila dari kampus mana? Jurusan Dari matematika ya? UNESA. UNESA. Oke, oke. Ya. Oke, makasih Nabila. Berarti baru ya untuk belajar IoT dan di sesi ini udah belajar aktuator ya. Iya Kak, betul. Oke, oke, oke. Sip. Oke, makasih Nabila. Terima kasih juga Kak. Oke, ya. Tadi oke, tadi sudah mencakup ya poin-poin yang teman-teman pelajari di sesi 15. Oke, jadi kalau dilihat dari slide-nya ya, di sini diingatkan lagi tentang fungsi IoT device ya. Dan sorry, belum di share screen. Oke, jadi ini yang ditekankan pada materi sesi 15, yaitu ini ada satu poin melakukan rekayasa keadaan ya secara rutin. Oke, jadi kalau di sesi-sesi sebelumnya itu belajar tentang sensor ya. Nah, sensor ini banyak berperan pada fungsi yang pertama ini nih, yang melakukan pengukuran fisik secara rutin. Nah, ini tugasnya sensor banget gitu. Ya, mengambil data pengukuran fisik ini ya. Nah, ini tugasnya sensor. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke aktuator. Nah, ini tugasnya yang fungsi yang ini ya, fungsi yang ketiga ini nih. Ini melakukan rekayasa keadaan, ini tugasnya aktuator banget ya, Oh. aktuator. Nah, waktu itu pernah dicontohin nggak ya? Misal kayak teman-teman buat greenhouse gitu ya misalnya. Ya, teman-teman buat greenhouse. Uh, biasanya, misal ambil satu parameter. Biasanya greenhouse itu yang direkayasa ya, yang direkayasa keadaannya salah satunya itu misalnya kelembaban ya, kelembaban. Nah, kelembaban ini misal nggak hanya di greenhouse aja ya, misal kayak gudang kosmetik misalnya ya, waktu itu pernah dicontohin. Nah, ini misal kelembaban dulu. Nah, jadi kita rekayasa nih greenhouse-nya ini supaya misal menanam tanaman tertentu yang dia bisa optimal di kelembabannya misal let's say 75% gitu ya. Nah, dengan IoT ya, dengan peran IoT device, kita rekayasa si greenhouse ini gimana caranya dia mempertahankan kelembabannya itu 75%. Nah, ini ada peran aktuator ya selain sensor tentunya. Nah, jadi si sensor dia mendeteksi kelembaban greenhouse-nya. Nah, ada satu peran lagi yaitu aktuator yang dia berperan ini ya mengontrol si kelembabannya agar tercapai 75%-nya. Misal ada humidifier kah, ada kipas kah ya, blower kah.
Terus ya mungkin kalau di greenhouse tuh ada cardboard yang dipakai kipas gitu ya. Jadi akan lembab gitu si greenhouse-nya kalau teman-teman pernah lihat ya di greenhouse tuh. Nah, itu sebagai aktuatornya ya. Atau contoh lain misal kayak eh, di kamar kita mungkin yang pakai AC misalnya ya atau di ruangan. Nah, kita mau merekayasa keadaan si ruangan kita ya itu di suhu 20 derajat misalnya ya. Nah, sama ada peran aktuator di sana ya di dalam AC-nya itu. Jadi kita mau ruangannya 20 derajat. Nah, si sensor ini fungsinya ya untuk mendeteksi suhunya. Nah, nanti dia si AC ini sebagai aktuator ya, dia berperan untuk mendinginkan atau mungkin memanaskan agar tujuan si suhu ruangannya itu tercapai. Nah, jadi itu ya peran aktuator pada IoT devices. Ya, oke. Itu mungkin review dikit. Jadi ya sedikit mengingatkan ya terkait fungsi IoT device. Sesi kemarin sudah belajar sensor dan sekarang ini akan mulai masuk nih ke aktuator. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh B30. Siapa lagi B30? Oke. Nggak tahu deh. Siapa B30? Muhammad Azhari. Si. Sudah join lagi atau masih izin ya? Arum. Saya cek dulu. Kayaknya masih izin ya. Iya. Nggak ada di partisipan. Kita spin ulang ya. Iya. Oke. 45. Sapatin hadir? Hadir, Kak. Oke. Sip. Untuk pertanyaan berikutnya. Boleh jelaskan, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh aktuator elektromagnetik. Gampang ya, silakan. Sebentar, Kak. Aktuator elektromagnetik ya, Kak? Iya. Berdasarkan materi yang kemarin itu, aktuator elektromagnetik itu adalah perangkat yang menghasilkan daya magnet yang disebabkan oleh sumber aliran listrik gitu, Kak. Jadi intinya aliran listrik yang diubah menjadi suatu medan magnet gitu. Contohnya kalau yang dari kemarin itu contohnya itu motor DC yang bisa berputar karena adanya medan magnet yang diterima gitu. Kemudian ada juga stepper motor dan ada juga solenoid gitu, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Cek. Oke. Ada contoh lain mungkin? Kalau yang saya tahu ini Kak ya paling banyak dipakai itu ini sih Kak di motor DC itu sih Kak. Oke. Biasanya sebelumnya pernah pakai motor DC? Pernah Kak di ini kemarin kita buat project kehidupan otomatis terus kan makainya itu motor DC biar bebannya itu bisa lebih berat gitu Kak. Bikin apa, sorry? Apa yang otomatis?
Ini jemuran otomatis Kak, pakai motor DC. Oh, jemuran. Iya Kak. Oh, oke. Jadi untuk apa? Narik bajunya kah? Nah, iya Mungkin? Kak, iya. Tapi Oh, motor ya ya. DC-nya biar bebannya lebih banyak gitu Kak. Oke. Sip sip sip. Oke, kalau tadi aktuator lain contohnya apa? Selain motor DC, Itu ada motor stepper juga Kak. Cuman motor stepper. Pernah pakai motor stepper? pernah sih Kak, cuman masih ini Kak, masih bingung cara apa namanya, cara pengkodaannya itu Kak. Oke. Itu kan kalau motor stepper bisa kita atur perputarannya ya Kak. Cuman kan kalau motor DC itu harus kita pakai modul driver gitu Kak. Ya, betul, betul. Oke. Kalau solenoid pernah pakai, sahabatin? Dulu pas SD itu aja sih Kak. Dulu pas SD kan pernah tuh kita buat kayak paku dililitin tembaga terus ternyata Ah, bisa dia narik paku lain gitu jadi kan. magnet ya. Oh, Ya. oke. Ya, 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 ya. Sip, sip, sip. Oke. Jadi kesimpulannya elektromagnetik ini mengubah apa menjadi apa? Energi apa menjadi apa? Dari energi listrik menjadi energi magnet gitu Kak. Betul. Oke. Sip. Thank you. Makasih sahabatin sudah sharing-sharing ya. Terima kasih Kak. Ya. Oke. Sip. Sudah cukup jelas ya di materi ini juga sudah cukup jelas. Ada beberapa contoh ya elektromagnetik. Jadi kebanyakan ya lebih ke motor ya. DC motor, stepper motor ya. Kemudian ada solenoid, solenoid valve misalnya ya atau solenoid door lock. Nah, itu contoh-contohnya untuk aktuator elektromagnetik ya. Oke. Oke, sip kita belum di share ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Akan dijawab B29. Ada Muhammad Ardiansyah hadir. Hadir Kak. Ya, oke. Untuk Ardi ya, boleh jelaskan contoh aktuator elektrooptik. Halo? Soalnya apa tadi Kak? Oh ya, boleh sebutkan dan jelaskan contoh-contoh aktuator elektrooptik. Oke Kak.
Oke, sambil menunggu Adi. Nah, ini ya rangkumannya dari 4 jenis aktuator. Ya, mungkin ada jenis-jenis lain mungkin ya di luar 4 ini. Cuma yang paling banyak kita temui ada di 4 ini ya. Yang pertama elektromagnetik. Tadi yang tadi udah dijelaskan oleh Sapatin. Jadi untuk elektromagnetik ini aktuator dari listrik menjadi magnet ya. Nah, biasanya magnet ini jadi mekanis gitu ya. Jadi ada mekanikal yang disebabkan oleh magnet, maksudnya itu ya. Jadi ya intinya dia aktuator, dia mengaktuat sesuatu. Jadi elektromagnetik ini dia aktuasinya itu dari magnet gitu ya maksudnya. Elektrooptik ya ini dari elektrik menjadi gelombang cahaya ya. Oke, thermal ini dari listrik ke energi panas. Piezoelektrik ini dari listrik menjadi gelombang suara. Oke, nih contoh-contoh aktuator nih teman-teman. Sebagian udah dijelaskan ya. Ini elektrooptik nih nanti akan dijelaskan mungkin sama Adi. Sudah siap? Iya Kak, siap Kak. Maaf ya Kak, tadi agak sedikit ngeblank Kak. Ya. Gimana nih contoh? Jadi menurut materi sesi tutor kemarin, elektrooptik itu adalah jenis perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi cahaya. Jadi untuk beberapa contohnya itu seperti pada materi ada LED, yaitu komponen elektronik yang memancarkan cahaya saat dialiri listrik. Itu LED seperti contohnya lampu LED. Yang kedua itu ada LCD. LCD itu adalah layar tampilan yang menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar. LCD sering ditemukan pada monitor, televisi, ataupun contohnya seperti perangkat di ponsel kita, itu memakai LCD. Nah, selanjutnya itu ada CRT. Jadi ini adalah teknologi tampilan yang lebih tua, yang menggunakan sinar katoda untuk menampilkan gambar pada layar. CRT dulu digunakan di televisi dan monitor komputer sebelum digantikan oleh teknologi layar yang lebih modern, seperti yang tadi saya sebutkan yaitu LCD. Mungkin itu saja Kak. Oke. Contoh-contohnya yang bisa saya sebutkan. Oke, ya. Oke, terima kasih Andi. Ya tadi contohnya kebanyakan untuk elektrooptik nih, misal fungsinya sebagai atau sifatnya dia sebagai display ya, sebagai interface si device IoT-nya ke kita gitu ya. Misal di pertemuan kemarin ya, itu teman-teman ada assignment menggunakan OLED ya. OLED ini termasuk dari bagian display juga ya, LCD ya. Nah itu juga dihasilkan ini berkat elektrooptik ini gitu. Nah misal untuk merekayasa keadaan, misal kayak di greenhouse ya, di greenhouse kalau misalnya si tanamannya butuh cahaya matahari lebih gitu ya, atau ya misalnya si tanaman butuh cahaya matahari
khusus gitu ya, misal di malam hari itu kita bisa menggunakan misalnya LED UV gitu ya, ultraviolet. Nah, contohnya gitu ya. Jadi si tanaman masih bisa mungkin si greenhouse-nya kurang eh, kurang pencahayaan matahari gitu. Nah, teman-teman bisa merekayasa dengan menggunakan aktuator sinar UV ini gitu, LED UV-nya. Nah, itu salah satu contoh aktuator jenis elektrooptik. Oke, itu sip. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang lainnya, misal thermal nih mungkin ada di setrika atau ada di solder, ya. Kemudian piezoelektrik. Nah, ini ada ya komponen piezo ini dia dari ini bisa listrik suara atau suara ke listrik ya. Jadi dia bisa mendeteksi ya mungkin kayak speaker atau apa ya. Jadi bisa nge-generate tegangan itu dari gelombang suara. Nah, itu dari komponen piezoelektrik. Oke. Oke, ini ada pertanyaan, chat. Jelasin ulang tentang diagram alur sistem kendali. Oh iya, teman-teman belajar sistem kendali juga ya, masih bingung prosesnya. Baik, kita lihat dulu. Oke, sistem kendali ya. Oke, perekayasaan kondisi yang dibuat agar output sistem itu sesuai dengan target nilai output yang diharapkan. Nah, jadi secara umum sistem kendali ini ada input, ada proses, ada output. Nah, contohnya nih, nggak tahu ya Kak Ale, contohnya apa ya? Ini kalau saya mungkin kasih contoh kayak AC deh ya. Mungkin itu yang paling sederhana, yang mudah kita pahami. Ya, misal di ruangan kita, ya, ada AC. Nah, kita pengen suhu ruangannya itu misal 18 derajat ya. Nah, ini input. Nah, kemudian nanti akan diproses sedemikian rupa sehingga outputnya itu 18 derajat gitu, sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini nih, kok bisa ya? Gimana caranya ya supaya si output ini sesuai dengan apa yang kita harapkan di input gitu. Ya, kalau kita pengen 18, outputnya pengen 18 juga gitu. Ya, contoh di suhu ruangan ya, di AC gitu. Nah, proses ini ya yang akan kita lihat nih sistem kendalinya. Ya, kontrolnya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat, nah ini ada peran, sekali lagi ada peran aktuatornya ya. Jadi ada actuating device-nya. Gitu. Jadi ini yang mengontrol proses dari sistemnya. Ya. Nah, kita mungkin di slide selanjutnya ya, yang contoh diagram blok sistem kendalinya. Oke. Nah, ini flow diagram alur sistem kendali secara umum ya. Nah, jadi ada yang tipenya open loop sama closed loop. Jadi kalau open loop ya, dia ini ada input gitu ya.
ada input, kemudian masuk ke ya langsung ke aktuator. Aktuator, kemudian proses ya di sini. Ada plant-nya. Nah, ini output-nya. Oke. Yang di atas ini contoh sistem open loop ya. Nah, nanti bedakan dengan sistem yang di bawah itu closed loop. Nah, kelihatan ya? Bedanya ada di komponen ini, measurement device. Nah, kalau yang open loop ini nggak ada apa ya? Nggak ada pembandingnya, nggak ada sensornya. Jadi nggak ada feedbacknya gitu. Nah, jadi ada kalau yang closed loop kita lihat di sini ada garis feedbacknya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini garis feedbacknya. Nah, nanti feedback ini dibandingkan dengan input yang kita harapkan. Nah, ini contohnya open loop ini misal kipas ya. Kipas angin. Kipas angin, misal kita kita input misalnya pengen 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, sedangkan si aktuator itu mungkin fitur-fitur di kipas cuma berputarnya itu hanya 3 level, misalnya level 1, 2, 3 gitu ya. 1 untuk kecepatan kecil, 2 sedang, 3 cepat gitu kan biasanya ya di kipas. Ya, kemudian kipasnya nyala gitu ya ke ruangannya. Nah, kemudian outputnya gitu ya. Nah, ini misal outputnya masih panas gitu ya, misal masih 25 derajat Celcius. Nah, pada sistem kipas, ini si kipas nggak tahu nih kondisi real si ruangannya. Ya, nggak tahu kondisi suhu sebenarnya itu 25 derajat. Yang kipas tahu adalah ini cuma level 1, 2, 3 aja gitu ya, jadi nggak ada feedbacknya. Nah, kita bedakan ya, mungkin langsung aja nih misal di closed loop-nya misal contohnya AC gitu ya. Nah, kita lihat contoh dari AC yang sudah canggih ya, AC yang sudah bisa mengontrol suhunya. Kita contoh misal inputnya kita mau 20 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada AC-nya ya, dia mulai mengontrol ya, mengontrol plan-nya. Kemudian misal outputnya itu misalnya masih panas nih 25 derajat Celcius. Nah, bedanya dengan yang closed loop ini ada feedback nih. Ya, ada feedback. Jadi dengan bantuan measurement device ini ya, ada sensornya. Ada sensor ya, di sini langsung aja kita state sensor suhu ya. Nah, si sensor suhu ini mendeteksi 25 derajat lalu membandingkan nih dengan dengan input atau set point yang kita harapkan. Oke, yang kita harapkan 20 derajat. Yang aktual suhunya itu 25 derajat. Nah, sehingga ada selisih ya. Ada selisih 5 derajat nih. Ya. Nah, selisih ini yang jadi acuan si controllernya ini. Jadi dia akan ya dari lingkaran ini dia akan balik lagi ke controller. Oh, kurang dingin nih. Masih 25 derajat, harus dikurangin 5 derajat lagi. Nah, ini si controller akan mengontrol lagi
ya si AC-nya akan mengontrol lagi, diturunin lagi AC-nya, misalnya dalam beberapa detik ada 20 mulai 23 derajat nih udah mulai dingin, terus saja dia si sensor suhu melaporkan lagi, oh sekarang udah 23 nih misalnya, sekarang udah 23. Nah 23, oh masih ada selisih nih 3 derajat, terus controller terus saja mendinginkan sampai tercapai 20 derajat ya. Nah, sampai 20 derajat dibandingkan dengan set point atau dibandingkan dengan input, oh outputnya sudah sesuai nih dengan input. Ketika dihitung selisihnya ada 0 derajat, oh berarti di sini si AC sudah mencapai input yang diinginkan ya 20 derajat yang kita inginkan. Nah, jadi ini si controller selanjutnya tinggal mempertahankan si suhunya ini. Nah, begitu juga mempertahankan ya, misal oh banyak orang masuk nih, misalnya atau ya misalnya banyak orang masuk jadi panas lagi, nah nanti si AC mengontrol lagi supaya sesuai dengan set point yang diinginkan gitu. Atau sebaliknya misal turun jadi 18 derajat ketika dibandingkan di sini berarti ada selisih 2 derajat gitu. Oh, ini harus agak panas lagi 2 derajat gitu ya. Nah, itu fungsi dari aktuator di dalam controller ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, sistem kendali atau kontrol ya. Sistem kendali mengendalikan gitu ya. Atau bisa disebut sistem kontrol juga. Nah, jadi ya kurang lebih seperti ini gitu untuk sistem kendali paling sederhana ya, closed loop. Contohnya seperti itu untuk terkait sistem kendali ya. Oke, dari Ria, apakah cukup jelas Jelas. untuk Berarti itu membutuhkan waktu ya Kak untuk sampai ke suhu 20 derajat itu? ya betul, pasti butuh waktu ya, dan sistem kendali yang bagus itu yang waktunya cepat. Jadi ya tentu ya untuk dalam sistem kontrol itu ada waktu yang dibutuhkan ya oleh si controller. Nah, semakin cepat itu semakin baik. Jadi peran controller ini nih. Jadi semakin bagus kita mendesain controllernya, ya, maka tadi gitu ya semakin bagus juga. Semakin cepat juga waktu yang dibutuhkan agar si actual output response ini sesuai dengan desired output response, sesuai sama set point yang kita inginkan. Nah, nanti di controller ini nih, gimana kita desainnya. Nah, ini di slide selanjutnya ya, ini ada beberapa jenis sistem kontrol ya. Kayak ada sistem kontrol PID, ada fuzzy logic, dan lain-lain. Nah, intinya tadi untuk ya supaya sistem kontrolnya bagus gitu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemana-mana. Ya betul. Jadi semakin cepat, semakin baik sistemnya. Gitu. Oke. Ya silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah cukup jelas ya? Jelas Kak. Oke, ya. Terima kasih tadi Ria ya. Nah, ini contohnya. Oh, kalau contoh di slide ini ya sistem kendali hard disk. Oke, Kel juga belum pernah sih, belum pengalaman ya bongkar hard disk, tapi kurang lebih sistem kontrolnya seperti ini
ya. Jadi ada misalnya posisi desired head position, misal mau di alamat berapa, ya. Kemudian ada sensornya, nanti sensor akan melaporkan ada selisih errornya. Nah, nanti si device akan mengontrol agar sesuai gitu dengan yang diharapkan. Gitu ya. Nah, ini sedikit sharing aja. Ini dulu waktu kuliah gitu, kayak bikin sistem pendulum terbalik ya. Dulu kebetulan ambil penjurusan sistem kontrol juga, jadi lumayan ini cukup lama gitu belajar sistem kontrol. Dulu TA-nya tuh jadi, teman-teman dulu waktu kecil pernah nggak sih apa ya, nggak ada kerjaan juga sih ya, sapu terus dibalikin, terus disimpan di telapak tangan kita, terus kita berusaha untuk menyeimbangkannya. Ada yang pernah nggak? Kalau ada yang pernah boleh share di kolom chat gitu ya. Jadi ini misalnya ada orang, nah ini tangannya gitu ya, nah si orang ini dia ada sapu gitu ya di atasnya. Nah ya waktu kecil gitu ya, mungkin, atau jangan-jangan saya doang ya, ya kurang lebih seperti inilah. Jadi ada sapu terbalik dan kita berusaha untuk menyeimbangkannya supaya nggak jatuh. Nah, prinsip ini yang disebut dengan pendulum terbalik. Kita tahu ya pendulum. Nah, ada pendulum yang dia gerak gitu ya, ke kanan kemudian ke kiri. Nah, ini kan pendulum ya, tahu ya pendulum. Nah, ini TA tugas akhir dulu waktu kuliah, jadi membuat pendulumnya terbalik. Nah, ini ada masanya ya. Nah, gimana caranya si pendulum ini terbalik tapi tetap seimbang gitu, layaknya waktu saya waktu kecil menyeimbangkan sapu ini. Nah, ini ya saya bikin robotnya. Jadi ada robotnya gitu ya, ada rodanya dalam kart kayak ya gerobak mini gitu ya. Nah, di sini aktuatornya ada dari rodanya ya, dari motor DC-nya. Nah, nanti pendulumnya ini ada sensornya ya, ada sensor untuk mendeteksi sudut ya. Nah, si pendulum ini karena dia masanya di atas, dia bisa jatuh gitu. Dia bisa jatuh ke kanan, misalnya dalam gambar ini ya, jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Nah, sistem kontrolnya seperti apa? Recording in progress. Ya, jadi misal di seret outputnya, misalnya ini di sudut 0 derajat gitu ya, sedangkan di sini itu 90 derajat. Kalau ke sini berarti minus 90 derajat.